Kalau Anda dihadapkan pada masalah yang membuat Anda berada di dua pilihan ini, menyerah dan berserah, itu Anda pilih yang mana coba? Coba tulis di kolom komen. Apakah Anda mau menyerah atau Anda mau berserah? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda semua dalam keadaan baik? Centang Romo. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Centang Romo. Apakah Anda masih bisa merasakan kasih, cinta, pengorbanan dari orang-orang di sekitar Anda? Centang Romo. Puji Tuhan. Romo, tunggu dulu Romo. Kok saya belum ya Romo? Kok saya enggak ya Romo? Saudara-saudaraku, saat Anda merasa sedang terpuruk, tidak dicintai, hidup Anda berantakan, ingatlah ada seorang imam, ada para imam di luar sana, para pendoa, para pewarta yang selalu mendoakan Anda. Anda tidak pernah sendirian, Anda tidak pernah berjuang sendiri. Ada doa-doa kami yang dengan tulus mendoakan Anda meskipun saya juga nggak kenal Anda. Meskipun saya juga nggak pernah lihat Anda. Tapi Tuhan, tolonglah Tuhan. Dengan kuasa kasih Allah, tunjukkanlah kebaikan-Mu bagi mereka yang mendambanya. Saudara-saudara, kalau Anda menonton video ini di hari Sabtu pertama di bulan Agustus, adalah sebuah momen yang sangat baik untuk mendoakan para imam, mendoakan para pastor, mendoakan para gembala ini. Manusia biasa, sama seperti Anda, punya kelebihan, punya kekurangan, punya pergulatan juga. Tapi dalam jalan hidupnya, kami dipanggil untuk tugas-tugas istimewa dari Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah mengatakan bahwa pokoknya kalau masuk bulan Agustus setiap tahun saya selalu optimis, saya selalu bergairah. Saya pernah mengatakan pokoknya Tuhan itu selalu kasih hadiah di bulan Agustus. Bukan karena ulang tahun kelahiran, tapi setiap tanggal 15 Agustus itu saya merayakan ulang tahun tabisan saya. Saya ditabiskan menjadi imam tahun 2006, 15 Agustus waktu itu. Berarti sudah 18 tahun saya menjadi seorang imam, hidup sederhana, hidup selibat, dan hidup taat pada pimpinan. 18 tahun, wow. Nggak tahu itu pendek atau panjang, tergantung siapa bandingannya ya. Kalau sama romo-romo yang baru ditabis ya saya lumayan senior. Tapi buat romo-romo yang udah puluhan tahun, ya saya masih muda. Saudara-saudara yang terkasih, 18 tahun menjadi imam, hidup yang penuh dengan anugerah. Hidup yang penuh dengan sukacita. Ada tangis, ada tawa, ada kegagalan, ada keberhasilan. Ada kalanya saya merasa di atas, ada kalanya saya juga merasa terperosok ke bawah. Ada lika-liku, ada naik turunnya Romo. Nah, saudara-saudaraku, tadi Romo Yosef bilang kan, hidup 18 tahun sebagai imam ada suka, ada keberhasilan, kadang di atas, kadang ditepokin orang. Tapi kok Romo bilang, kok ada dukanya, ada pergulatannya, ada air matanya, ada kekecewaannya, ada sakit-sakitnya. Itulah dinamika seorang imam. Sebetulnya sama seperti Anda, umat beriman yang lain. Ada dinamikanya, ada naik turunnya, ada pergulatannya. Sebab kalau hidup itu lurus-lurus aja, mungkin kita tidak bertumbuh. Sebab kita sudah merasa ada di zona nyaman. Tapi ketika kita merasa kok hidup ini naik turun, disitulah kita bergerak. Nah, disitulah kita betul-betul sadar kita ini bukan siapa-siapa. Kita membutuhkan kuasa yang jauh melebihi kuasa yang lain di kolong langit ini. Yaitu kepada Tuhan, kepadanya kita pasrahkan hidup kita. Kepadanya kita percaya pada kuasa yang melebihi segalanya. Maka dari itu saudara-saudara jangan lupa ya, tolong doakan kami para imam supaya selalu menjadi gembala yang baik. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, saya tadi pernah cerita Tuhan selalu kasih saya hadiah-hadiah istimewa menjelang tabisan imamat. Itu sejak 2007 itu, 2008, 2009, setiap tahun betul-betul. Misalnya, saya pernah dapat beasiswa dari Vatikan itu di bulan Agustus. Saya dapat beasiswa belajar di Tanah Suci itu di bulan Agustus. Saya dapat beasiswa ke Jerman itu di bulan Agustus. Saya dapat hadiah ke Lourdes
Waktu itu padahal saya lagi nggak punya duit, nggak ada duit waktu saya kuliah di Roma, itu di bulan Agustus. Disertasi saya di-approve untuk ujian di bulan Agustus. Tesis saya di-approve waktu S2, itu juga di bulan Agustus. Kemudian juga dapat ini nih, silver play button dari YouTube. Karena waktu itu 100.000 subscriber, itu juga di YouTube. Itu juga di bulan Agustus, saudara-saudara. Tahun lalu itu ada seorang ibu yang menyebut saya gembala berbau domba. Wah, itu luar biasa. Nah, tahun ini apa, Romo? Di tahun 2024, Tuhan kasih hadiahnya lagi-lagi kepagian. Jadi, saya ini seorang dosen, artinya profesi saya dosen. Kalau di kampus, itu kan jenjang-jenjang akademisnya itu panjang. Dari dosen biasa, dosen muda, asisten ahli, sampai nanti ke profesor guru besar. Itu panjang sekali. Nah, saya sedang berjuang untuk mencapai SERDOS, sertifikasi dosen oleh pemerintah. Lika-likunya panjang, prosesnya panjang, banyak tes-tesnya, tes bahasa Inggris lah, tes kecerdasan berpikir lah, macam-macam persyaratan lah. Puji Tuhan, kemarin pagi saya buka WhatsApp, dapat informasi, dapat pengumuman, lulus. Puji Tuhan, sampai nangis saya. Tuhan tuh baik banget. Padahal saya lagi nggak ngarep apa-apa. Saya juga nggak nunggu-nunggu. Ini tahun ini Tuhan mau ngasih apa nih? Enggak. Saya mah menating tulus aja. Tuhan kasih. Saudara-saudaraku terkasih, itulah indahnya hidup sebagai seorang imam. Ketika berserah pada Tuhan. Ketika hidup hanya terfokus pada Tuhan. Tidak terbagi pada yang lain. Ketika mampu meletakkan harapan masa depan saya di tangan Tuhan. Bukan hal-hal yang lain yang seringkali diandalkan oleh dunia. Disitulah Tuhan sediakan. God provides. Tuhan yang menyediakan. Maka saya punya refrain yang diulang-ulang. Yaitu Tuhan itu baik. Ya, Tuhan baik banget sama saya. Tuhan baik banget dalam segala caranya. Tuhan baik banget apapun itu betul-betul buat saya. Dan saya juga percaya Tuhan yang baik buat saya. Tuhan juga yang baik buat Anda. Tuhan juga yang baik buat keluarga Anda. Tuhan juga yang baik juga buat masalah-masalah Anda. Karena apa? Tuhanlah yang menciptakan kebaikan. Sejak awal mula penciptaan, Tuhan melihat semuanya baik. Nah, karena dosa, penderitaan, maka manusia kehilangan kebaikan itu. Tapi Tuhan dengan luar biasa menyadarkan kita, kamu akan menjadi baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih, berjuanglah jadi orang baik, berjuanglah berkata-kata baik, berjuanglah berpikir baik, berjuanglah merasa yang baik. Kalau lawannya kebaikan, itulah yang menghancurkan sebetulnya. Maka berjuanglah mulai hari ini. Saya juga berjuang jadi imam yang baik, jadi dosen yang baik, jadi pastor yang baik, jadi manusia yang baik. Berjuanglah, tidak akan pernah sia-sia perjuangan kita menjadi orang baik. Nah, tapi Romo, jadi orang baik itu kadang-kadang itu nyeselin, nyebelin Romo. Banyak musuhnya, air susu dibalas air tuba, difitnah, di macam-macamin Romo. Tetap berjuanglah menjadi orang baik. Nah, pertanyaan Anda juga bisa kita lihat dalam bacaan-bacaan yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Bagaimana tidak, saudara-saudara, lagi-lagi kita ditemani dengan pewartaan Nabi Yeremia. Kali ini Yeremia bab 26 ayat 11 sampai ayat 24. Anda bisa baca sendiri itu di situ. Bagaimana orang baik ini, orang beriman ini, orang taat ini, pada akhirnya akhir hidupnya mengenaskan. Di bacaan Injil itu panjang tuh, yaitu Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Itu tentang wafatnya Yohanes Pembaptis. Dia menyerukan pertobatan, dia menyiapkan jalan bagi Tuhan, dia membaptis, dia mengkritik orang-orang berdosa pada waktu itu, dia mengkritik Herodes dan Herodias waktu itu, bukan? Tapi bagaimana akhir hidupnya? Iya ya Romo, ternyata akhir hidup orang-orang baik, dua tokoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini, ternyata kok mengenaskan. Saudara-saudara yang terkasih, dari situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengatur jalan hidup kita, bukan pakai cara hitung-hitungnya dunia. Sebab kalau cara hitungnya dunia, Yeremia, Yohanes Pembaptis, itu menjadi manusia paling malang di dunia ini.
udah jadi orang baik, udah berjuang jadi orang benar, udah hidupnya lurus, tapi kok akhir hidupnya mengenaskan seperti itu? Wah, itu ruginya berkali-kali. Tapi Tuhan punya cara pandang hidup yang lain. Cara pandang hidup yang berbeda dari cara pandang hidup dunia. Tuhan selalu menguatkan Nabi Yeremia. Tuhan hadir dalam pewartaan Yohanes Pembaptis, menguatkan mereka, mengafirmasi perjuangan mereka. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti menjadi orang baik, menjadi manusianya Tuhan, gitu ya. Misalnya saudara-saudara, waktu itu para pemuka dan seluruh rakyat, ini sambungan dari Injil yang kemarin ya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang telah kalian dengar dengan telinga kalian sendiri. Nah, waktu itu Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah laku dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Jadi di sini Yeremia konsisten. Meskipun hidupnya terancam, meskipun dia tidak mendapat keuntungan apa-apa dari perjuangannya sebagai orang benar, tapi dia konsisten. Aku ngomong begini karena diutus oleh Tuhan. Aku tetap terus mewartakan pertobatan buat bangsa ini. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan yang benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian menghabiskan nyawaku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Saudara-saudaraku terkasih, ternyata yang menurut baik di hadapan para imam, di kepala para imam dan orang banyak pada waktu itu melenyapkan Yeremia. Jadi saudara-saudara, berjuang menjadi orang baik itu juga harus diluruskan. Baik menurut siapa? Apa yang kita perbuat baik, apa yang kita anggap baik belum tentu dianggap baik oleh orang-orang lain. Demikian juga dengan maksud baik orang lain, pikiran baik orang lain belum tentu ketika kita terima itu kita lihat sebagai kebaikan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, kalau kebaikan itu berasal dari Allah, semua orang akan mengalami kebaikan. Kalau kebaikan itu berasal dari pikiran kita sendiri, belum tentu dipahami baik oleh orang lain. Sebab lagi-lagi saya katakan, Tuhanlah yang menciptakan kebaikan itu. Tuhan yang mengusahakan kebaikan dengan cara-caranya. Yang bisa jadi belum tentu buat kita kok enak, belum tentu buat kita kok langsung menguntungkan. Dengar suara Tuhan, iya ya, Tuhan menjadikan segalanya baik, maka keluargaku, hidupku, rezekiku, pekerjaanku, urusan-urusanku, penyakitku hari ini juga akan menjadi baik dan mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di balik kata-kata Yeremia ini, sebetulnya Yeremia sedang dihadapkan pada sebuah dilema besar, yaitu yang pertama, nyerah, yang kedua, berserah. Dua kata ini meskipun mirip-mirip tapi sangat berbeda saudara-saudara. Nyerah dan berserah. Kalau Anda dihadapkan pada masalah yang membuat Anda berada di dua pilihan ini, menyerah dan berserah, itu Anda pilih yang mana coba? Coba tulis di kolom komen. Apakah Anda mau menyerah atau Anda mau berserah? Bedanya apa sih Romo? Kalau Anda menyerah artinya Anda merasa memposisikan diri sebagai korban. Anda sudah melakukan semua yang Anda lakukan, tapi Anda tidak berdaya. Anda kalah, merasa diri kalah. Karena sudah berjuang dengan segala daya, upaya, kekuatan Anda sendiri, dengan semua aset-aset Anda, tapi tidak berhasil. Lalu Anda menyerah. Pakai kekuatan sendiri, pakai pola pikir sendiri, maka akhirnya menyerah karena Anda tidak berhasil menjadi pemenang. Itu menyerah. Sementara berserah, Anda sudah mencoba dengan berbagai macam cara yang bisa Anda lakukan, tapi tidak kunjung berhasil atau belum tentu berhasil.
tidak ada jaminan buat berhasil, tapi Anda masih menggunakan kekuatan lain yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari hidup Anda, dari kekuatan Anda sendiri, dari masalah-masalah Anda, yaitu pada Tuhan. Kepadanya lah kita berserah. Kalau Anda pilih yang mana? Mau nyerah atau mau berserah? Kalau saya sih lebih baik saya berserah kepada Tuhan. I surrender to you, Lord. Disitulah letak iman, rasa percaya kita. Disitulah kita betul-betul melihat kembali masa depan yang masih buram, bahkan gelap sekalipun, tapi Tuhan yang menerangi. Karena Tuhan sang sumber cahaya, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, seberat apapun hidup Anda hari ini, jangan memilih menyerah, tapi pilihlah berserah. Saya mau berserah pada Tuhan. Saya nggak tahu hidup saya mau jadi apa ke depan, bagaimana lika-likunya, bagaimana suka dukanya, bagaimana tawa air matanya, saya nggak tahu. Tapi saya yakin Tuhan yang selama ini sudah menunjukkan kebaikan-kebaikannya buat saya secara luar biasa, menjadi modal buat saya untuk meletakkan rasa percaya saya untuk berserah pada kekuatan kasih Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya kok, seperti Mazmur bab 69 berkata, pada waktu engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Ada satu kata ketika Allah menciptakan alam semesta, Bereshit. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Setelah Tuhan menciptakan, Tuhan melihatnya baik. Di situ kata Bereshit, pada mulanya, berkaitan dengan waktu, masanya Tuhan, momennya Tuhan, momen terbaik buat Tuhan saat menciptakan. Nah di situ ternyata momen itulah yang memulai semua hal yang baik di dunia ini. Dari awal sampai akhirnya nanti. Maka percayalah saudara-saudara, mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita hari ini. Mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita besok. Mungkin Tuhan juga tidak menjawab doa kita minggu depan, tahun depan bahkan, atau 20 tahun lagi bahkan. Tapi percayalah, kebaikan Tuhan, waktunya Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, artinya itulah waktu terbaik bagi Sang Pencipta kita, bagi pemelihara hidup kita. Pada waktu Dia berkenan, itulah waktu terbaik buat kita. Maka saudara-saudaraku terkasih, sekali lagi saya Romo Yosef mengatakan, kalau Anda sedang tergoda untuk menyerah, kalah dengan kehidupan, dengan masalah, dengan problem, dengan kebencian Anda, dengan segala luka-luka Anda, pilihlah berserah. Saya sudah mengatakan saat saya berserah, Tuhan baru buka jalan loh. Ketika saya masih berjuang, ngotot, marah sama Tuhan, Tuhan diam aja. Justru indahnya sebuah penyerahan. Saat kita berserah, disitulah Tuhan berkenan pada kita. Tanggalkan kekuatanmu, tanggalkan apa yang kamu pikirkan, tanggalkan rancangan-rancanganmu, biarlah rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Disitulah Tuhan akan buka jalan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, God will make a way for me and for you. Dia buka jalan saat tiada jalan. Nyanyiin lagu itu betul-betul saat Anda terpuruk, saat Anda mentok sana, mentok sini, ketutup sana, ketutup sini, gagal dan gagal lagi. Dia buka jalan saat tiada jalan. Karena Tuhan selalu buka jalan buat hidup saya dan juga buat hidup Anda. Salam, Tuhan berkati. Bye-bye.